Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore, Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Halo, jadi gini, kenalin nama kakak ini Aswal. Yang ngomong kakak izin off cam karena di sini jaring kakak tuh lagi nggak bagus, pingnya itu lagi naik turun terus. Jadi biar bandwidth-nya bagus, kakak off cam ya. Nanti kalian bakal ditemenin sama Kak Zaki Amir dan juga nanti penjelasannya sama Kak Zaki Amir. Jadi, gimana Kak Zaki Amir? Tes. Suara aku kedengeran nggak? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Oke, baik. Aku izin share screen dulu ya, nanti sekalian perkenalan. Oke, sebelumnya kenalin semuanya. Aku Muhammad Zaki Amir. Kalian bisa manggil aku itu Kak Zaki juga bisa, Kak Amir juga bisa, Kak Zakmir juga bisa. Terserah kalian. Aku di sini gantiin Kak Nashwa Amara, karena Kak Nashwa Amara kondisinya ini lagi kurang fit. Jadi kita doain semoga Kak Nashwa Amara ini semoga cepat sembuh, semoga cepat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Amin. Oh ya, untuk kali ini nggak apa-apa kan kalau aku yang jelasin? Nggak apa-apa, Kak. Lanjut. Oke. Sebelum itu, kalian boleh on cam juga, boleh off cam juga, terserah. Di sini aku bakal mau ngejelasin tentang kependudukan dan lingkungan. Ini pelajaran IPS ya. Jadi kependudukan dan lingkungan. Ini ada dua kata, kependudukan dan lingkungan. Kependudukan itu berasal dari kata aslinya itu adalah penduduk yang diberi imbuhan ke dan belakangnya itu an, kependudukan. Sedangkan lingkungan itu adalah suatu tempat atau wadah untuk kependudukan tersebut. Kalau dalam bab sini itu kependudukan itu nggak jauh dari kata dinamika penduduk. Jadi sebelum masuk kalian tuh harus cantolin kotak dulu dinamika penduduk. Oke, kita masuk ke dinamika penduduk. Jadi dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu atau jangka waktu tertentu. Perubahan jumlah penduduk itu bisa bertambah, bisa berkurangnya jumlah penduduk, atau bisa berubah menjadi bertambah, berkurang. Pokoknya perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu angka kelahiran atau nama lainnya itu adalah natalitas. Kedua, angka kematian, mortalitas, dan ketiga adalah perpindahan penduduk atau nama lainnya itu migrasi. Dari pengertian dinamika penduduk dan faktor-faktornya ini, kalian udah bisa nangkep kan? Iya, Oke. Oke, kalau misalnya udah nangkep nih ya secara sekilas apa itu dinamika penduduk dan faktor-faktornya, kita bakal lanjut ke natalitas atau angka kelahiran. Natalitas itu adalah angka kelahiran, yaitu jumlah kelahiran bayi yang hidup setiap 1.000 penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Misalnya gini, Indonesia memiliki angka kelahiran 50. Berarti setiap 1.000 penduduk di Indonesia, maka akan lahir 50 bayi dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau misalnya Indonesia memiliki angka kelahiran atau natalitas 100, itu artinya akan ada 100 bayi yang lahir dalam kurun waktu 1 tahun. Kelahiran mendorong terjadinya pertumbuhan populasi penduduk. Iya dong, angka kelahiran itu pasti ada bayi yang baru lahir, maka otomatis populasi penduduk tersebut itu akan bertambah atau meningkat. Jadi angka kelahiran ini juga ada rumusnya. Natalitas sama dengan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun per jumlah penduduk dikali 1.000. Misalnya jumlah bayi lahir dalam 1 tahun itu ada 100, berarti ya tulis 100 di atasnya. Per jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini tuh bisa bermacam-macam ya. Kalau misalnya soalnya itu jumlah penduduk Indonesia, berarti kalian harus cantumin jumlah penduduk Indonesia itu berapa.
Misalnya jumlah penduduk di Indonesia itu ada 2 juta sekian. Tapi kalau misalnya di soal itu jumlah penduduk dalam suatu desa itu ada 500, berarti bawahnya itu ya 500 per 500 dikali 1000. Udah pasti ini dikali 1000. Oke. Nah, untuk kriteria-kriterianya itu ada 3. Natalitas tinggi, natalitas sedang, dan natalitas rendah. Kalau tinggi itu berapa aja sih? Kalau tinggi itu angka kelahirannya itu 30. Kalau rendah itu antara 20 sampai 30. Kalau sedang itu maksudnya. Kalau rendah itu di bawah 20. Jadi misalnya gini, Indonesia memiliki angka kelahiran 50. Nah, itu ada di kriteria natalitas yang mana? Tinggi. Ya, betul. Tinggi. Oke, kalau misalnya Indonesia memiliki angka kelahiran atau natalitas 15. Rendah. Kalau misalnya Indonesia memiliki angka kelahiran 20 pas, itu masuknya kemana? Sedang. Sedang. Kalau udah 30 ke atas, itu kayak misalnya 31, dimulai dari 31, itu masuknya ke natalitas tinggi. Jadi intinya natalitas ini ke dinamika pendudukan itu adalah menambah suatu pertumbuhan populasi penduduk. Karena natalitas sendiri itu artinya angka kelahiran. Bayi yang lahir pasti populasi penduduknya akan bertambah dong. Oke? Udah pada nangkap belum dari sini? Natalitas, untuk natalitas. Sudah, Kak. Oke. Lalu yang kedua, mortalitas. Secara besar, mortalitas ini tuh kebalikan dari natalitas aja. Kalau misalnya natalitas itu adalah angka kelahiran, berarti mortalitas itu angka kematian. Kalau misalnya natalitas itu menambah jumlah populasi penduduk, ya maka mortalitas itu menurunkan jumlah populasi penduduk. Karena apa? Karena mortalitas itu artinya sendiri aja kematian. Kalau kematian pasti populasinya akan berkurang dong dalam suatu wilayah tersebut. Oke, lanjut ya ke pengertian dulu. Kematian adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Angka kematian adalah jumlah kematian dalam 1000 penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Misalnya di Jakarta itu angka kematiannya itu ada 15. Berarti dalam 1 tahun tiap 1000 penduduknya bakal ada 15 orang yang meninggal atau yang mati. Kalau misalnya ada 50, berarti 50 yang mati. Lanjut kematian penduduk erat. Penduduk erat kaitannya dengan keadaan negara, misalnya dengan tingkat kemakmuran, kesehatan, atau peperangan. Jadi gini, laju kematian atau besar kecilnya mortalitas ini tuh tergantung dengan keadaan negara tersebut. Kalau misalnya negaranya maju, negaranya itu memiliki kesehatan yang memadai, memiliki kemakmuran yang tinggi, jarang berperang, atau bahkan tidak pernah berperang, itu pasti angka kematiannya rendah, mortalitasnya itu rendah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya negara itu tidak maju, tidak berkembang, selalu berperang, selalu mengadakan perang, tidak makmur, terus kesehatannya juga tidak terjaga, maka justru mortalitas atau angka kematian itu semakin tinggi. Karena apa? Ya karena masyarakatnya itu kalau dilihat dari perspektif peperangan, ya kalau peperangan pasti ada yang gugur, ada yang berhasil kan gitu. Kalau misalnya dari kesehatan banyak yang mati kelaparan, kalau misalnya dari wabah penyakit, apalagi dalam masa pandemi ini, pasti itu akan mempengaruhi mortalitas. Jadi semakin bagusnya negara, mortalitasnya semakin rendah. Semakin negara itu tidak maju, terus kesehatannya juga sangat tidak memadai, selalu terjadi peperangan, itu pasti kematiannya semakin tinggi. Jadi hubungan mortalitas dalam dinamika pendudukan itu adalah mengurangi populasi penduduk. Kalau yang pertama, natalitas, angka kelahiran menambah. Kalau mortalitas atau angka kematian pasti mengurangi populasi penduduk. Dan mortalitas itu punya
hubungan erat dengan keadaan negara yang saya sebutkan tadi. Dari mortalitas, pengertian dan hubungan negaranya udah nangkep belum? Sudah, Kak. Kak. Oke, kita lanjut Udah. ke rumusnya. Ini sama aja sih kayak natalitas, cuman beda kata aja, cuman beda di kata jumlah kematian itu untuk mortalitas. Kalau untuk natalitas itu jumlah angka kelahiran dalam 1 tahun gitu. Sama aja, tetap per jumlah penduduk dikali 1000. Kriterianya juga pun sama, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Cuman bedanya di angkanya aja. Kalau mortalitas tinggi itu di atas 18, berarti dimulai dari 19. Kalau mortalitas sedang itu di antara 14 sampai 18. Kalau mortalitas rendah itu di bawah 14. Oke, di sini aku mau nanya, kalau misalnya angka kematian di Jakarta itu 14, itu masuknya ke mortalitas? Sedang, Kak. Sedang. Good. Oke, dari rumus mortalitas ini sama kriterianya udah pada nangkep semua belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, jadi aku rangkum lagi. Jadi mortalitas itu adalah angka kematian. Apa hubungannya sama dinamika kependudukan? Ya, kalau yang namanya kematian pasti berkurang dong populasi penduduknya. Maka dari itu mortalitas hubungan dengan dinamika kependudukan adalah mengurangi populasi penduduk. Kita lanjut ke migrasi ya. Sekarang migrasi. Apa sih yang kalian tahu tentang migrasi? Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk. Betul, itu basic banget ya, perpindahan penduduk. Jadi migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya aku dari kota A pindah ke kota B, itu namanya aku migrasi. Aku dari negara A ke negara B, berarti aku melakukan migrasi. Lanjut, migrasi pada umumnya dipengaruhi oleh keadaan yang terus-menerus berubah-ubah. Nah, migrasi itu juga ada faktor pendorongnya. Nah, ini ada 5 faktor pendorongnya. Kita bacakan yang pertama dulu. Pertama, keadaan ekonomi yang sulit dan rendahnya pendapatan di daerah asal. Misalnya kita berasal dari kota kita dari kota Kupang. Di kota Kupang itu kita tuh memiliki ekonomi yang sulit. Kita juga susah cari kerja, gajinya pun kecil, pokoknya ekonomi kita sulit. Oleh karena ekonomi yang sulit dan rendahnya pendapatan di Kupang, di daerah asal kita ini punya niat buat pindah ke kota yang lebih besar, misalnya ke kota Jakarta. Nah, itu bisa menjadi faktor pendorong untuk migrasi seseorang. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, keadaan sosial budaya di daerah asal. Misalnya kita berasal dari Pulau Jawa, tepatnya itu Kok punya aku nggak bisa lagi reels kayak gitu di Instagram. Oke, lanjut. Tepatnya itu adalah Solo. Aku nggak tahu di Solo ini benar atau tidaknya adanya kawin paksa, tapi misalnya aja ya. Misalnya di Solo itu kita mesti harus kawin paksa, dipaksa oleh orang tua. Tapi karena kita nggak mau ngikutin adat di Solo, maka dari itu kita pindah ke daerah Bandung misalnya. Nah, itu bisa menjadi faktor pendorong untuk perpindahan penduduk karena adanya keadaan sosial budaya di daerah asal. Karena di Bandung itu misal kita bebas, kita nggak ada kawin paksa. Lanjut, kita ketiga, sarana pendidikan di daerah asal belum lengkap. Misalnya di Nusa Tenggara Timur, itu pasti sarana pendidikannya itu kurang memadai banget. Belum adanya jalanan yang memadai untuk pergi ke sekolah, itu pasti akan menjadi faktor pendorong untuk kita pindah ke tempat yang lebih baik lagi untuk mendapatkan sarana pendidikan yang lebih lengkap. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adanya kesempatan di daerah tujuan untuk mendapatkan pendidikan atau karir yang lebih baik. Adanya kesempatan di daerah tujuan. Misalnya kita punya kesempatan beasiswa ke Amerika misalnya. Kita ini tuh mau banget kuliah di Amerika. Oleh karena itu kita harus ikutin beasiswanya itu. Kita ngikutin langkah-langkah beasiswanya apa aja, kita ikut seleksi, tes, dan lain-lain. Dan pada akhirnya kita tuh lolos. Akhirnya kita dapat kesempatan beasiswa itu. Berarti bulan kemudiannya itu kita sudah di Amerika, kita sudah pindah dari daerah asal kita ke Amerika. Nah, itu juga bisa disebut perpindahan penduduk. Faktornya itu ya karena kita mendapatkan beasiswa.
Oke, kita lanjut ke 5. Adanya pendapat bahwa kegiatan hidup di kota besar lebih menarik. Oke, berarti ini sudut pandang kita itu kita ada di desa. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak. Oke, lanjut. Misalnya kita tuh selalu diomong-omongi oleh orang tua kita kalau misalnya udah hidup di kota aja lebih enak, lebih menarik, lebih menantang. Nah, dari pendapat situ tuh bisa menjadi faktor pendorong kita untuk pindah gitu. Jadi sehingga kita melakukan migrasi dari desa ke kota yang lebih besar. Biasanya tuh bisa terjadi seperti itu. Nah, kelima ini adalah faktor yang mendorong terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk. Sebenarnya banyak banget faktor yang mendorong terjadinya migrasi. Cuma secara garis besarnya ini dulu aja. Dari pengertian migrasi sama faktor pendorong, apa udah nutup semua atau belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Ya, Kak. Oke, lanjut. Kita ke jenis-jenis migrasi. Jenis-jenis migrasi. Jenis migrasi itu ada 5. Nih, emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, dan remigrasi. Pertama kita bahas ke emigrasi dulu. Jadi emigrasi ini adalah jenis migrasi atau perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, kita orang Indonesia pindah kewarganegaraan ke Malaysia. Nah, itu kita telah melakukan migrasi jenis yang pertama, yaitu emigrasi. Dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, lanjut. Yang kedua adalah imigrasi. Ini kebalikan aja sama yang pertama. Dari luar negeri ke dalam negeri. Dari misalnya ada orang Malaysia pindah ke negeri kita, pindah ke negeri Indonesia. Nah, itu berarti orang Malaysia tersebut telah melakukan imigrasi ke negeri kita. Balik-balik aja nih yang pertama yang kedua. Lalu yang ketiga ini adalah transmigrasi. Dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang kurang padat. Aku mau nanya, pulau yang padat itu di pulau apa? Jawa. Padat itu di pulau mana contohnya? Jawa Barat. Oke, Jawa Barat itu bukan pulau. Jawa Barat itu provinsi. Jadi aku lurusin aja. Pulau yang padat itu misalnya Pulau Jawa. Pulau yang kurang padat itu misalnya Pulau Maluku atau Pulau Halmahera ya. Pulau Halmahera. Nah, di Pulau Jawa, masyarakat Jawa itu kan pulaunya padat. Sehingga banyak mungkin kesetresan karena saking padatnya itu dia ingin mencari suasana yang tenang. Jadi dia ke pulau yang lebih sepi gitu, yang kurang padat. Nah, itu berarti dia itu memiliki faktor pendorong untuk melakukan transmigrasi. Misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Halmahera. Nah, itu berarti kita telah melakukan jenis migrasi transmigrasi. Lalu yang keempat itu ada urbanisasi dari desa ke kota. Ya ini mah sama aja ya. Dari desa ke kota, dari tempat yang lebih sepi, yang lebih kecil ke kota yang lebih besar. Misalnya ya karena dia ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dia ingin mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Nah, itu pasti penyebab dia melakukan urbanisasi. Lalu yang kelima ini remigrasi. Nah, remigrasi ini tuh kayak emigrasi loh. Kalau emigrasi tadi kan kita orang Indonesia emigrasi. Kalau remigrasi, kita dari Indonesia ke Malaysia, balik lagi ke Indonesia. Jadi itu yang disebut remigrasi, kembali ke negeri asal. Contohnya, kita orang Indonesia mendapatkan beasiswa ke Amerika. Jadi kita kuliah di Amerika. Nah, setelah 4 tahun kemudian, kita udah lulus nih. Udah lulus, terus kita balik ke Indonesia. Kita kembali ke negeri asal. Nah, itu yang disebut dengan remigrasi. Orang yang melakukan remigrasi udah pasti melakukan emigrasi. Paham nggak? Paham, Kak, paham. Paham, Kak. Paham. Contohnya bukan beasiswa aja. Contohnya itu misalnya TKW, tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, misalnya Hong Kong atau Cina. Itu biasanya itu pasti melakukan remigrasi. Kalau misalnya mungkin dia mau pulang kampung, nah itu remigrasi. Nah itu jenis-jenis emigrasi. Dari jenis-jenis emigrasi, apa kalian udah bisa nangkep?
Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Atau masih ada yang kurang? Ya, jadi kalau misalnya ada langsung mic aja ya. Nggak apa-apa, kita terbuka. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke dampak akibat peningkatan jumlah penduduk. Pasti dalam suatu daerah itu ada yang namanya Kok Lola ya? peningkatan. Iya, nge-lag. Nge-lag, Kak. Nge-lag, Kak. Nge-lag, Kak. Iya, nge-lag, Kak, nge-lag. Aku juga nge-lag, Kak. Ya, suaranya kurang. Suaranya hilang, Kak. Suaranya hilang. Halo, tes tes. Iya, udah masuk. Masuk, Kak, masuk. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak kuat, oke aja, Mir. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak kuat lagi, aku off-cam aja ya, izin off-cam. Sekarang kita lanjut. Kalau ada yang kayak tadi, nggak apa-apa, langsung ngomong aja. Itu malah bagus. Biar aku juga ingat. Oke, jadi tuh kita lanjut. Misalnya di daerah Jakarta itu pada tahun 2016 itu terdapat 15.000 jiwa yang tinggal di Jakarta. Tahun 2019 atau 3 tahun kemudian itu meningkat jadi 30.000 jiwa yang tinggal di Jakarta. Nah, semakin meningkatnya orang yang tinggal di Jakarta, itu maka akan semakin turun kualitas lingkungan di Jakarta. Jadi semakin banyaknya orang, maka akan semakin turun kualitas lingkungannya. Nah, kualitas lingkungannya itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu, maksudnya penyebabnya itu apa aja sih? Pertama, pencemaran lingkungan oleh limbah atau sampah rumah tangga. Ya, semakin banyak orangnya, maka semakin besar kemungkinan yang akan membuang sampah itu lebih banyak. Entah itu limbah pabrik atau sampah rumah tangga. Yang kedua itu berkurangnya ketersediaan air bersih. Semakin banyak orang, maka semakin banyak orang juga yang membutuhkan air bersih. Yang ketiga itu berkurangnya ketersediaan udara bersih, sama kayak yang kedua. Selanjutnya yang keempat, berkurangnya ketersediaan ruang dan lahan pertanian. Nah ini, kalau misalnya semakin banyak warga yang tinggal di Jakarta, maka akan semakin banyak juga lahan yang dibutuhkan. Misalnya pada tahun 2016 ya, itu 15.000 orang jiwa. 15.000 orang jiwa. Nah, Gubernur DKI Jakarta itu membuat taman-taman kota. Lalu pada tahun 2019, karena semakin meningkat jumlah warganya, maka si gubernur ini tuh merusak taman kota, menggantikan taman kota tersebut menjadi ruko-ruko, menjadi rumah rusun, menjadi apartemen, karena semakin banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di Jakarta. Digantikan untuk menjadi tempat pemukiman perumahan ataupun lain-lain. Lalu yang kelima, resiko terjadinya pencemaran semakin tinggi. Ya, pencemaran itu bisa dari pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran polusi, dan lain-lain. Oke, ini ada yang resen. Kenapa? Iya, bisa di on mic. Kepencet ya. Oke, Kania. Kak, itu untuk mengurangi dampaknya mungkin nggak sih dari pemerintahnya kayak mindahin yang dari kotanya itu? Oke, ini kita lagi bahas dampak, nanti bakal dibahas di E-nya itu, yaitu solusinya. Jadi bentar ya, sekalian kejawab nanti yang sama bagian ini. Iya, Kak. Oke, dari 5 ini ada yang udah pada nangkep semua kan? Sebenarnya banyak kok, nggak 5 ini doang, banyak lagi. Tapi secara garis besar 5 ini dulu. Jadi semakin banyaknya warga yang tinggal di Jakarta, ya maka semakin kualitas lingkungan di Jakarta itu semakin turun. Gitu. Oke, lanjut di sini. Ini berhubungan dengan ini ya,
air bersih. Nah, apabila masyarakat kekurangan air bersih, maka terpaksa menggunakan air sungai untuk melakukan aktivitas. Siapa tahu di ujung sungai ada yang buang kotoran, ada yang pipis sembarangan dan lain-lain misalnya. Selain itu juga dapat menyebabkan pencemaran air karena airnya lama-kelamaan akan terkontaminasi dengan sisa sabun atau deterjen. Iya? Ya, boleh diulang Amir. Tadi kalau putus-putus. Oke. Sekarang masih putus-putus nggak? Aman-aman. Enggak. Oke. Enggak, Kak. Oke, karena banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah Jakarta, maka semakin banyak juga orang yang kekurangan air bersih. Karena kekurangan air bersih itu, kita jadi menggunakan air yang di sungai atau air alam lainnya gitu, air danau misalnya. Nah, air sungai itu kan belum tentu bersih ya. Nggak ada yang jamin kebersihan air sungai tersebut. Apalagi kita nggak tahu kan siapa aja yang telah membuang kotoran di situ, siapa aja yang telah membuang limbah di situ, siapa aja yang telah mungkin buang air di situ, nggak ada yang tahu. Selain itu juga, kita juga bakal, karena kita memakai air sungai, itu lama-lama air sungai itu terkontaminasi dengan tubuh kita, dengan dengan alat rumah tangga kita. Oleh karena itu akan menyebabkan kekurangan air bersih bagi masyarakat. Nah, ciri-ciri air yang tercemar yaitu adanya perubahan suhu. Yang kedua itu adanya perubahan pH atau tingkat keasaman, derajat keasaman. Yang ketiga itu adanya perubahan warna, bau, dan rasa air. Yang keempat itu adanya endapan atau bahan terlarut. Ya, misalnya endapan yang kecil-kecil, puing-puing kecil gitu. Yang kelima adanya mikroorganisme. Kalau misalnya kita bandingin dengan perairan yang di Jepang, itu perairan di Jepang itu lebih bersih. Bahkan di Jepang itu bahkan ada selokan yang khusus untuk ikan emas gitu. Kalau di Indonesia, kira-kira selokan gitu kayaknya nggak bakal bertahan lama. Karena mungkin bakal diambil ini kan. Bukan itu aja, masyarakat Indonesia juga masih kurang sadar tentang pentingnya kebersihan air, termasuk air selokan gitu. Air selokan tuh air got gitu. Kalau got di Indonesia itu kan hitam gitu kan. Aku nggak membanding-bandingin, aku cuma supaya kita tuh sadar, kita tuh harus mempedulikan kebersihan air di sekitar kita. Oke, dari ciri-ciri air tercemar, ini udah pada nangkep belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Kak, pH yang Iya. membuat air tercemar tuh apa? Maksudnya asam atau basa? Misalnya gini, air sungai itu kan rasanya tawar. Kalau misalnya air itu tercemar karena kotoran, pasti nggak tawar dong rasanya dong. Ngerti gak? Pasti nggak tawar. Kalau misalnya yang dibuang itu sampah, maka ia akan bau, maka akan rasanya nggak enak, bukan tawar rasanya. Gitu. Maka itu akan merubah keasamannya, gitu. Bukan akan merubah pH-nya. Kalau misalnya yang dibuang itu adalah air pipis gitu ya maka akan berubah pH-nya gitu. Bukan rasa aslinya, bukan keasaman dari asli. Kalau keasaman aslinya itu kan tawar. Tapi karena ada yang buang sampah di situ, ada yang pipis di situ, maka rasanya bukan tawar lagi, maka akan berubah menjadi asam atau enggak pahit. Nangkep nggak maksudnya? Nangkep, Kak. Nangkep, Kak. Oke. Makasih tadi yang udah nanya. Oke, karena udah nangkep yang ciri-ciri air tercemar, kita masuk ke solusi untuk dampak perkembangan penduduk. Terdapat beberapa solusi yang dapat kita terapkan untuk menanggulangi dampak dari perkembangan penduduk, yaitu pertama adanya penanaman kembali hutan. Ya, penanaman kembali hutan yang hijau, reboisasi, dan lain-lain. Yang kedua, mengurangi lahan perindustrian dan lahan perumahan. Nah, ini sebenarnya yang tadi kasusnya sama yang kayak tadi, tentang kalau semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin taman-taman kota itu yang telah dibuat oleh gubernur, itu bakal diganti sama ruko-ruko, bakal diganti sama apartemen, sama rumah rusun. Nah, ini solusinya itu ya mengurangi lahan perindustrian dan lahan perumahan. Jangan justru taman kotanya yang dihilangin. Lalu yang ketiga, pembudidayaan tanaman atau pepohonan. Ya, tadi kan masalahnya kalau misalnya semakin banyak warga yang tinggal di Jakarta, maka
akan semakin tinggi polusi udaranya. Nah, maka dari itu kita harus melakukan budidaya tanaman atau pepohonan. Misalnya menanam pohon di sepanjang kali, di sepanjang sungai, di sepanjang jalanan, dan lain-lain. Nah, tadi ada yang nanya. Bisa diulang nggak pertanyaannya tadi? Yang tentang solusi itu. Apa ya? Iya, kayaknya Kania tadi yang nanya. Mungkin bisa diulang pertanyaan. Itu mungkin nggak kalau misal penduduknya kan banyak, otomatis ada banyak lahan yang kayak taman kota yang dikurangi. Itu mungkin nggak dari pemerintahnya kayak mindahin rakyatnya gitu. Oke, ini pertanyaan bagus banget. Ini juga relate ya. Kita pernah dengar berita kalau misalnya Jakarta itu bakal pindah. Sebenarnya ini tidak menyelesaikan masalah. Ya kalau misalnya penduduknya semakin bertambah, ya kenapa harus dipindahin warga yang ada di Jakarta? Ya berarti itu bisa dibuat dengan rumah rusun. Rumah rusun itu kan efektif banget. Itu cuma sepetak lahan yang besar tapi bertingkat. Nah, itu bisa memuat lebih banyak daripada dibangun komplek-komplek rumah yang cuma komplek rumah besar yang satu rumahnya itu cuma diisi oleh 5 orang atau 6 orang. Jadi itu mungkin solusinya itu adalah lebih dibuat lagi yang lebih banyak itu buat rumah rusun daripada buat ruko-ruko, buat rumah-rumah pribadi gitu. Kalau rumah rusun itu bisa nampung berapa banyak orang. Kalau cuma satu rumah pribadi, satu rumah biasa, itu kan cuma bisa nampung satu keluarga doang. Nggak mungkin nampung dari ratusan orang. Jadi itu sih mungkin menurut aku solusi yang tepat, bukan mindahin rakyatnya, tapi strateginya yang harus diubah. Strateginya ya mengurangi perumahan-perumahan pribadi yang mewah dengan rumah rusun dan lain-lain. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama kan. Oke, dari solusi ini cuma 3 nomor. Ada yang ingin bertanya gitu? Apa udah nangkap semua? Sudah. Dari keseluruhan ada yang ingin bertanya? Itu ada nanya di chat tuh, Mir. Oh, ada yang nanya di chatnya. Aku nggak chat. Aku nggak lihat. Oke, ada yang nanya nih. Kak, kalau mengurangi lahan perindustrian, apa akan berpengaruh ke pekerjaan masyarakat? Kak, kalau mengurangi lahan perindustrian, apa akan berpengaruh ke pekerjaan masyarakat? Iya, pasti berpengaruh. Maka dari itu, mengurangi lahan perindustrian itu masih kurang tepat solusinya. Kenapa sih? Yang lebih tepat, tes. Tes. Iya, aman. Oke, jadi menurut aku tuh mengurangi lahan perindustrian itu sangat tidak tepat apabila menggantikan taman kota. Ngerti gak? Kalau membangun perindustrian ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai untuk menggantikan taman kota, taman-taman hijau, yang malah justru itu adalah sumber penghasil oksigen di Jakarta, untuk menggantikan perindustrian, itu yang salah. Kalau misalnya untuk membangun perindustrian yang pribadi, misalnya hanya untuk bersangkutan untuk perusahaan dia aja. Nah itu yang akan itu yang dilarang gitu. Kalau justru untuk membangun lapangan pekerjaan tapi tidak juga menggantikan taman kota, itu boleh-boleh aja. Itu akan berpengaruh juga ke pekerjaan masyarakat, ke tingkat kesehatan masyarakat, itu akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya hanya untuk kepentingan pribadi perusahaan, lalu menggantikan taman kota, nah itu yang nggak boleh. Ini yang nanya, nangkep nggak? Atau masih kurang paham? Jadi kalau untuk kepentingan pribadi, untuk menggantikan taman kota, nah itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya memang itu adalah lahan yang kosong untuk dijadikan perindustrian, ya nggak apa-apa. Apa akan berpengaruh? Iya, pasti berpengaruh. Pasti akan berpengaruh. Entah itu tadinya awal lahan kosong atau taman kota, pasti akan berpengaruh. Tapi etisnya atau logikanya itu, kalau kita menggantikan taman kota sebagai penghasil oksigen untuk hanya perindustrian atau pabrik pribadi, gitu,
Nah, itu yang tidak masuk logika. Itu malah justru yang menghancurkan solusinya. Nangkep nggak? Oke. Nangkep, Kak. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita masuk ke soal? Ada yang nanya lagi nih. Kalau misalkan, satu dulu ya, bentar. Kalau misalkan yang dikontrol itu jumlah kelahirannya, apa berpengaruh pada perkembangan generasi penerusnya? Sebenarnya biar balance itu adalah kita memperhatikan ketiganya tersebut. Angka kelahiran atau natalitas, angka kematian atau mortalitas, dan angka perpindahan penduduk atau migrasi. Akan berpengaruh nggak kalau kita hanya fokus kepada jumlah kelahirannya? Pasti akan berpengaruh. Ya kalau misalnya kita fokus ke jumlah kelahiran, maksudnya nggak memperhatikan angka kematiannya, maka ya akan semakin banyak usia tua di daerah tersebut gitu. Maka dari itu kita harus balancekan antara angka kematiannya, angka kelahirannya, dan angka perpindahan penduduknya. Kalau kita fokus kepada angka kematiannya aja, memasa bodohkan angka kelahirannya, ya maka di daerah tersebut maka hanya akan ada usia-usia muda karena yang baru lahir tersebut. Itu juga pasti akan mempengaruhi ekonominya. Ya karena masih kebanyakan duduk di bangku sekolah, itu generasinya juga pasti akan mempengaruhi gitu. Oke, ini yang nanya apakah nangkep gak? Alhamdulillah. Oke, ini ada yang nanya lagi. Kak, penanaman kembali hutan-hutan terlalu lama, Kak, nunggunya ada solusi lain nggak, Kak? Sebenarnya untuk penanaman hutan lain di Jakarta itu sebenarnya kita mikirnya gini lah. Jakarta itu kan adalah kota besar, tidak ada hutan gitu. Kalau misalnya untuk kota Bogor itu mungkin ada reboisasi. Oleh karena itu solusi lainnya untuk di Jakarta kota besar ya penanaman pohonan di sepanjang jalan gitu, sepanjang jalan, sepanjang kali, sepanjang pinggir sungai dan lain-lain gitu. Nggak harus reboisasi, karena reboisasi apa yang harus direboisasi dari kota Jakarta? Kota Jakarta hutannya emang banyak banget. Kalau misalnya di Kalimantan, nah itu mungkin bisa direboisasi, karena Kalimantan itu paru-parunya dunia. Oke, apakah masuk? Apakah nangkep gak? Nangkep, Kak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau mengurangi imigrannya bisa nggak, Kak? Bisa nggak, Kak? Ya, bisa aja sih. Imigran, bentar. Kita imigran. Ya bisa aja sih dari luar negeri ke dalam negeri. Ya ini kita lagi pas wabah COVID itu kan kita mengurangi imigrasi kan. Yang dari luar negeri ke dalam negeri kan itu nggak diperbolehkan. Untuk apa? Itu ya untuk menjaga kualitas kesehatan kita. Karena wabah COVID gini, jadi imigrasinya tuh proses imigrasi itu ditutup oleh pihak bandara di Indonesia. Gitu. Itu contohnya relate-nya pas di wabah COVID. Suara aku patah-patah ya? Tidak, Kak. Tidak. Tadi nanya tentang itu kan apa namanya imigran ya, ngurangin imigran. Boleh nambahin nggak, Mir? Boleh banget lah. Jadi kalau ngurangin imigran itu secara real itu nggak mungkin karena kualitas sumber daya manusia Indonesia sama kita nggak usah jauh-jauh deh, sama Singapura aja. Jangan Singapura, sama Malaysia. Itu kita ada gap banget. Ya antara pendidikannya sama skill-skillnya. Maka dari itu emang imigran tuh untuk sekarang dibutuhin. Nah, mulai dari sekarang, kan masih SMP kan, masih kelas 9. Nah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia supaya lebih bagus lagi, kalian bikin tekad supaya kuliah bukan cuma di Indonesia, tapi tekadin kuliah di luar negeri. Untuk apa? Kalian kuliah di luar negeri lewat beasiswa, kalian balik ke Indonesia, bangun Indonesia, supaya gap tadi antara pendidikan, ekonomi, sama kualitas sumber daya manusia Indonesia bisa naik. Karena ya sebenarnya kita tuh di Asia Tenggara tuh nggak terlalu buruk, cuman kita tuh nggak terlalu baik juga.
Karena kita tahu juga kan tingkat literasi remaja kita itu emang kurang banget sama negara-negara lain di Asia Tenggara ini. Nah, itu mungkin sarannya. Tapi itu untuk jangka panjang ya, bukan jangka pendeknya. Gimana? Yang tadi nanya. Iya, apa udah nanggap belum? Jadi saran dari kita berdua, kalian kan masih SMP nih, kalian bikin tekad buat kuliah ke luar negeri. Kalau bisa mulai dari sekarang kalian cari-cari, kayak misalnya, saya pengen astrofisik, ya udah kamu lihat ke Jepang. Jepang itu paling banyak kalau astronomi sama astrofisik, gitu. Iya, gitu. Siap, Kak. Oke, itu kalau misalnya contoh dari Kak Aswal itu adalah contoh yang jangka panjang ya. Tapi kalau jangka pendeknya ya kita nggak usah jauh-jauh. Kita lihat dari wabah COVID ini aja. Dari wabah COVID ini kita menutup perpindahan penduduk dari luar ke dalam imigrasi itu. Untuk apa? Untuk mencegah wabah COVID yang semakin menular. Itu untuk jangka pendeknya ya, karena kita melihat konteks dari wabah COVID. Kalau dari jangka panjang seperti pendidikan di Indonesia nanti akan seperti apa, terus akan semakin bagus atau enggak. Nah, itu pasti sangat tidak mungkin kalau misalnya kita menutup perpindahan penduduk gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi. Kak, apakah ada pengaruh dengan tingkat kelahiran yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat? Oh, pasti ada. Kalau misalnya tingkat kelahirannya tinggi, itu kan maka semakin banyak usia-usia muda kan. Maka yang akan memegang ekonomi itu kan pada usia tengah gitu kan, usia bawah, usia yang udah tua gitu. Nah, itu nanti sama siapa gitu. Kalau misal kita kalau kita hanya memfokuskan pada tingkat kelahirannya aja, harus kita balancekan pokoknya ketiganya itu. Bukan itu aja sih, maka akan semakin turunnya pendidikan karena malah kebanyakan orang yang belajar daripada pengajarnya. Maka dari itu nanti pengajarnya kualitasnya akan menurun. Itu akan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya pasti akan berpengaruh. Nangkep kan? Pokoknya ingat aja kita harus membalanskan 3 itu. Angka kelahiran, angka kematian, sama perpindahan penduduk. Kalau kita hanya fokus salah satu, ya maka pasti akan mempengaruhi. Oke. Satu pertanyaan lagi nih. Kalau perang termasuk solusi nggak, Kak? Perang itu justru yang menyebabkan angka kematian itu akan semakin tinggi. Kalau negaranya semakin banyak yang perang, maka kemungkinan besar yang akan gugur jadi lebih banyak kan. Daripada negara yang damai-damai aja, negara-negara yang tentram aja, itu pasti akan lebih rendah daripada dibandingkan negara-negara yang tidak berperang gitu. Pasti akan berpengaruh. Karena angka kematiannya semakin tinggi negara yang berperang. Oke, seperti ini nggak ada yang mau bertanya. Ada nanya ke saya, Kak. Jadi faktor yang membuat tingginya natalitas itu apa, Kak? Faktor yang membuat tingginya natalitas angka kelahiran. Tinggi natalitas itu pasti kita lihat dari faktor lingkungan dulu ya. Faktor lingkungan karena adanya kawin paksa mungkin ya. Karenanya ada kawin paksa, kamu harus nikah segini. Nah, itu maka akan semakin cepatnya angka kelahiran. Ya kalau nikah ya pasti kita mengharapkan keturunan kan. Kalau misalnya di Jakarta harus punya adat istiadat harus nikah setelah lulus SMA. Nah, itu pasti angka kelahirannya itu pasti akan semakin tinggi. Nah, itu merupakan penyebab natalitas tinggi. Bisa juga dari kesalahan dalam bergaul yang salah pokoknya. Itu bisa juga menyebabkan seksual bebas sehingga angka kelahiran itu semakin tinggi. Itu bisa jadi. Oke, nangkep nggak yang nanya tadi Mas? Oke, nangkep. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, apakah pertumbuhan masyarakat bisa sejalan dengan kualitas pendidikan? Apakah pertumbuhan masyarakat bisa sejalan dengan kualitas pendidikan? Coba aku mau dengan jawaban Kak Aswal deh. Halo Kak Aswal.
Waduh. Tadi apa pertanyaannya? Pertumbuhan masyarakat sejalan dengan kualitas pendidikan. Iya, betul. Sebenarnya dari mana dulu sudut pandangnya? Karena kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang negara kita, negara berkembang, itu nggak bisa sejalan. Semakin banyak itu, karena gini, ini bukan kakak ngomongin politik ya, tapi ketika pemerintah itu nggak bisa menjalankan fungsi pendidikan yang benar, ya akhirnya banyak anak-anak terlantar. Makanya kayak sajak dari puisi W.S. Rendra, itu apa Mir? Lisong apa Mir? Gue lupa lagi. Itu sajak itu tentang anak-anak yang berapa ya? Anak-anak 8 juta anak yang belum bisa baca tulis. Nah, itu jadi permasalahan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari negara-negara yang bisa dikatakan sudah mulai naik tingkat taraf maju, kayak Malaysia atau Singapura. Malaysia Singapura itu kan bisa dibilang kan mereka itu masih kayak Indonesia, masih punya stereotip orang Asia yang pengen punya anak banyak. Nah, itu bisa karena ya mereka itu punya etos yang bagus, etos kerja yang bagus, juga etos pendidikan yang bagus. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya gini ya tergantung jawaban kakak, tergantung kamu ngambil sudut pandang yang mana dulu. Gimana yang nanya? Ya Kak, makasih. Udah tahu. Ya nangkep. Oke, mungkin aku tekanin lagi ya. Kak, apakah pertumbuhan masyarakat bisa sejalan dengan kualitas pendidikan? Maksudnya pertumbuhan masyarakat semakin banyak di masyarakat yang lahir, maka akan sejalan dengan kualitas pendidikan. Itu tidak berpengaruh. Itu ya pengaruh dari sistem pendidikannya gitu. Kalau sistem pendidikan di Indonesia aja kan kurang bagus. Ya apakah sejalan dalam pertumbuhan masyarakat Indonesia semakin tinggi? Enggak dong, pendidikannya akan semakin gitu-gitu aja kalau misalnya sistemnya tidak. Kalau misalnya kita lihat sistem pendidikan di Finlandia, sistem pendidikan di Singapura lah. Nah, Singapura itu kan masyarakatnya kan sedikit kan, nggak sebanyak Indonesia itu, tapi kualitas pendidikannya justru memiliki top 20 universitas terbaik di dunia. Jadi nggak berpengaruh pertumbuhan masyarakat semakin banyak atau tidaknya. Ya itu mah kembali lagi ke sistem pendidikannya yang harus dirubah. Tidak berjalan jadinya. Ya semoga paham, semoga nangkep. Ini ada yang nanya lagi. Kak, faktor natalitas bisa disebabkan karena kondisi ekonomi juga, Kak. Soalnya karena ortunya nggak bisa nafkahin, anaknya akhirnya dinikahin aja gitu. Nah ini juga bisa kayak dikawinin gitu kan. Ini kasusnya kayak kawin paksa gitu. Cuman kawin paksa karena kesendat ekonomi. Kalau yang tadi aku contohnya adalah kawin paksa adat istiadat. Bisa. Ya semoga nangkep. Ada yang nanya lagi, Kak, kalau wabah COVID-19 itu dapat meningkatkan angka kematian nggak, Kak? Iya, wabah COVID-19 itu ya menyebabkan angka kematian semakin tinggi. Karena banyak orang yang ya bukti fisiknya ya seperti di rumah sakit aja kan, angka kematiannya semakin tinggi. Kalau kamu sering lihat YouTube itu pasti ada selalu baca berita COVID itu. Misalnya semakin melaju. Nah itu artinya ya angka kematiannya semakin tinggi. Itu wabah COVID. Nah ini kita sedang mengalami mortalitas, peristiwa mortalitas wabah COVID ini. Tapi kalau misalnya orang itu semakin sadar, masyarakat itu semakin sadar, itu pasti angka kematiannya akan semakin rendah. Oke, semoga nangkep ya. Oke, karena ini udah nggak ada yang nanya lagi ya. Kita masuk ke soal aja. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin penjelasan sekelimat kependudukan dan lingkungan. Mungkin di sini sesi tanya udah aku tutup, sekarang kita masuk ke soal. Nah, soal itu bakal dibawain sama Kak Aswal. Oke, aku stop share dulu ya. Biar Kak Aswal yang share screen. Nah, mungkin Kak Aswal bisa. Oke, makasih, Cak. Sip. Oke, sebentar. Halo semuanya. Jadi sebelum mulai, kalian pegangan dulu. Jangan lihat monitor lagi. Coba lihat benda yang jauh.
nggak apa-apa 30 detik atau nggak semenit. Karena kalian udah berapa ya? Udah hampir 50 menit lebih kalian natap monitor. Oke, F gengs, gimana kabarnya? Oh ya, kalau sih sama saya santai aja, santai. Jangan tegang kayak sama Jakmir tadi. Oke, langsung aja kita ke latihan soal. Ngomong-ngomong, kakak sini nggak ngebuat itu ya? Iya, nggak apa, ada yang mau lihat. Kakak nggak ngebuat quizzes karena kita baru aja dibilang kalau Naswa itu sakit. Jadi kita belum ada persiapan. Oke, langsung aja ya. Cara mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga. Kakak mau interaktif, jadi yang bisa jawab silakan resen. Oke, mantap. Di kakak itu ada, ada Indomie nih. Oh, nggak jadi. Jadi di kakak itu ada Kania. Silakan Kania, aktifkan pelantang suara Anda. Kira-kira yang mana Yang jawabannya? B bukan, Kak? Yang B. Akibat limbah rumah tangga. Kenapa B? Karena kan kita bisa belanja buat kebutuhan rumah tangga juga. Jadi mungkin bisa buat mengurangi juga. Iya, iya. Nyambung juga nyambung. Cuman gini, zaman sekarang itu terkenal dengan limbah plastik kan. Limbah plastik yang itu terbuat dari polimer. Nah, limbah plastik itu bisa diuraikan, tapi diuraikan itu akan sangat lama. Jadi membawa tas sebagai pengganti dari plastik itu adalah pilihan yang sangat mantap. Bagus. Jadi B. Ngomong-ngomong, kenapa nggak ada yang jawab C? Kayu bakar dengan LPG. Ada yang jawab C nggak? Lebih efektif. Mencemari udara nggak sih? Buat zaman sekarang Asapnya itu loh. Maaf, boleh satu orang? Resen? Resen? terlalu lama. Siapa? Esa, silakan. Kita tunggu. Karena kalau pakai kayu bakar, sekarang penggunaan kayu bakar kan susah didapatin. Tapi kalau LPG, sekarang kan ya walaupun harganya mahal, tapi gampang didapetin gitu daripada kayu bakar. Tapi menurut kamu mengurangi pencemaran nggak? Mengurangi pencemaran nggak menurut kamu? Enggak. Nggak. Kenapa tuh nggak tuh? Kan kayu bakar kan kalau dibakar menghasilkan CO2. Kenapa nggak mengurangi pencemaran? Apa menurut kamu aja, menurut kamu, Pak? Karena kan kalau pakai LPG, karena kalau pakai LPG kan nggak ngeluarin asap ya. Kalau pakai kayu bakar mengurangi, pakai keluar asap. Oh iya benar. Jadi menurut kamu pakai LPG itu mengurangi pencemaran? Iya. Oh, boleh. Karena ya. Jadi gini, LPG itu emang lebih baik daripada kayu bakar. Tapi LPG itu hidrokarbon. Dia itu etana C4. Ini kalian bakal pelajarin pas SMA sampai C4H10. Butana. Ini juga bahaya buat alam. Nah, sebagai gantinya ada namanya kompor listrik. Yoi nggak? Yoi. Kompor listrik itu zaman sekarang sih yang kakak tahu masih belum bagus sih. Tapi nggak tahu deh, banyak ada yang punya kompor listrik yang udah bagus. Next saja ya, kedua. Nomor 2 adalah di antara aktivitas berikut yang secara langsung dapat membantu mengurangi polusi udara di kota adalah, ayo silakan resen, Mitra. Ayo silakan Mitra, yang mana jawabannya? Menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Kenapa tuh jawabannya tuh? Kenapa alasannya milih itu? Karena secara nggak langsung tuh kita gunain transportasi umum kan mengurangi macet. Kalau misalnya pakai kendaraan pribadi kan kayak misalnya macet terus gara-gara banyak mobil atau motor gitu ngeluarin asap dari knalpotnya. Nah, mantap. Karena ini kan katanya kan secara langsung. Jadi emang bener menggunakan transportasi umum. Kalian pernah lihat nggak sih foto di Instagram gitu,
perbandingan 40 orang naik 40 orang naik mobil sama 40 orang naik bus. Pernah lihat nggak? Pernah, Kak. Nah, itu jadi nah itu juga untuk mengurai kemacetan, juga untuk mengurangi polusi udara. Ada yang jawaban lain nggak selain C ini? Nggak apa, bilang aja, bilang. Berani untuk berpikir kritis. Berani untuk berpikir kritis. Ayo, siapa nih? Kania atau Nikita? Kak. Oke, Kak. apa Nikita? Kalau bagian D itu mengganti bahan bakar bensin dengan biosolar, karena biosolar itu kan terbuat dari tanaman. Iya, oke. Betul juga, betul. Biosolar kan tanaman apa ya? Itu masih kayak padi sih, apa ya? Kayak sorghum, apa tanaman jarak nggak sih yang ada minyak itu? Atau bener? Kakak lupa nih. Barangkali ini kita tahu biosolar itu tanamannya apa? Kayak biji jarak, Pak. Iya benar. Biji jarak ini kalau nggak salah minyak yang dipakai. Jadi menurut kamu bensin dengan biosolar itu secara langsung ya? Menurut kakak enggak. Menurut kakak ya. Jadi sebenarnya jawabannya bisa aja benar sih. Kalau menurut Jakmir gimana, Jakmir? Apakah D itu benar? Menurutku kurang tepat sih. Kenapa tuh? Gunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Sebenarnya Kalau Jakmir? Rudier? ini tepat-tepat aja kalau tes. Oke, mantap. Gimana Jakmir? Sebenarnya benar, sebenarnya tepat-tepat aja, cuman ada yang lebih tepat lagi. Oke, jadi dari Kak Jakmir itu katanya ada yang lebih tepat lagi. Ya, ada nanya. Dari Kamila, Kak, kalau diganti dengan mobil listrik atau kendaraan bahan bakar listrik gimana? Sebenarnya untuk zaman sekarang, listrik itu ya sama aja. Kenapa sama aja? Karena generator listrik itu untuk zaman sekarang ya, pakai batu bara. Tapi lumayan, emang lumayan untuk mengurangi pencemaran. Cuman tetap untuk jangka panjang nggak bisa dipakai listrik yang jam sekarang. Kalau mau, kita menggunakan namanya matahari buatan. Kalian tahu matahari buatan? Yang kemarin tahun berapa ya? Tahun 2019 atau 2020 itu heboh matahari buatan. Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu? Yang buatan Cina bukan, Kak? Nah, ya betul. Cina bukan, Kak? Betul. Jadi itu sebenarnya bukan matahari asli, cuman itu ya adalah itu namanya pakai reaksi fusi buat nyiptain listrik. Itu bisa, itu energinya besar, cuman sampai sekarang belum jadi sih. Sekarang masih dicoba di Prancis. Jadi semoga aja jadi. Kenapa nih? Ada yang chat. Boleh di-spill nggak Kak yang kata kakak satunya? Apa tuh? Yang satu apa tuh? Azra. Satu apa tuh Azra? Oh iya, Jakmir boleh lower hand ini nggak, Jakmir? Jakmir. Iya, halo, kenapa? Boleh lower hand ini nggak semuanya? Gue nggak bisa. Oke, bentar. Oke. Jadi apa tuh? Dari Azra, kenapa? Nomor 9. Iya, tentang kendaraan apa? Iya, tentang kendaraan apa? Yang mana? Duh, kakak lupa lagi. Halo, Azra. Sayuder. Yang nomor 2, oke. Bentar. Ya, pilih mana? Oke, sepertinya sedang mengetik. Tunggu. Oke, Azra, kamu apa nih? Oh, bentar, aku jelasin ya.
ada jawaban yang lebih tepat lagi. Itu aku kira yang D itu mengganti bahan bakar bensin dengan biji jarak ya. Dengan tanaman jarak. Kalau misalnya itu biosolar ya jawabannya C benar. Itu tepat C. Tadi aku kira biosolar itu dicoret jadi tanaman jarak. Paham nggak Azra? Tadi aku halo. Gimana? Sambil menunggu Azra mungkin kakak bakal lanjut ya nomor 3. Oke, siap, mantap. Oke, Siva langsung reset. Jalan Siva. Apa nomor 3 nih? Yang C, Kak. C. Kenapa tuh C? Karena imigrasi itu kan dari luar negeri ke dalam negeri itu tinggi, dan emigrasinya itu dalam negeri ke luar negerinya rendah. Terus angka kelahirannya tinggi, angka kematiannya rendah. Oke, mantap. Ya ini nggak perlu jelasin ya. Udah pernah ngerti semua ini. Oke, mantap. Ini absolut semua pasti udah pada tahu semua. Boleh lower hand dulu? Ayo. Ini kakak sekarang mau lower hand dulu. Kakak hitung sampai 3, baru kalian boleh raise hand. Tolong dong Mir, di lower hand dulu semua Mir. Ayo Najwa, tolong. Oke, mantap. 1, 2, 3. Oke, Hina. Apa nomor 4? D. Kenapa Hina? D. Urbanisasi. Iya, apa? Urbanisasi. Ya, ini jelas sih. Ya, karena urban itu kan, urban itu artinya itu, apa ya, desa kalau nggak salah. Kalau rural, itu kota. Oke, mantap. Ini nggak usah dijelasin juga ya, karena paham semua pasti. Ayo, lower hand dulu. 3. Oke, Najwa. Nomor 5 apa? Nomor 5 B. B, kenapa B? Karena kan tadi ada faktornya, ada natalitas, angka kelahiran, dan ada mortalitas, yaitu kematian. Oke. Ini juga kayaknya nggak perlu jelasin. Atau ada yang belum paham? Kenapa jawabannya B? Kalau ada yang belum paham, silakan resen. Oke, udah, mantap. Aku belum, Kak. Nah, oke. Jadi gini, faktor yang tidak mempengaruhi dinamika penduduk. Jadi kan dinamika itu apa, Zakmir? Dinamika itu perubahan. Jadi dinamika itu berubah. Misalnya konteksnya dalam satu. Oke, jadi kalau statis itu relatif tetap. Nah, makanya bentar. Mir, boleh lu lanjut nggak Mir? Lanjut Mir, biar nggak bisa. Maaf. Oke, jadi nomor 5 itu faktor yang tidak mempengaruhi dinamika penduduk adalah B, kesejahteraan. Ya, tadi yang udah disebutin tadi, pertama itu ada natalitas, kelahiran, kedua itu adalah mortalitas, kematian, dan ketiga itu adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi dinamika penduduk itu kan, dinamika itu artinya perubahan. Lawan katanya berubah itu ya tetap dong. Nah, tetap itu ada nama lainnya itu statis. Jadi kalau misalnya dinamika kependudukan berarti perubahan pendudukan. Kalau misalnya statis ya ketetapan pendudukan gitu. Jadi faktor yang tidak mempengaruhi dinamika penduduk adalah kesejahteraan. Ya mau sesejahtera apapun kalau misalnya kematiannya akan semakin ada, terus kelahiran juga semakin tinggi, terus ada yang perpindahan penduduk, nah itu tidak akan mempengaruhi. Jadi kesejahteraan itu tidak termasuk ya. Karena yang termasuk itu cuma 3 tadi. Oke, terima kasih Zakmir. Jadi kakak simpulin ya. Jadi kesejahteraan itu kan kita orang Indonesia kan mandangnya tentang ekonomi. Ya, kita bilang aja kesejahteraan itu tentang ekonomi. Kelahiran dan perpindahan. Oke, kayak Zakmir tadi. Oke. Jadi yang merubah jumlah penduduk itu kematian, kelahiran, dan perpindahan. Karena kan kalau kesejahteraan itu kan kayak si A itu kan cukup, dan si B itu kelebihan uangnya. Dan mereka itu nggak berubah jumlah penduduk ya. Yang jumlah itu cuma keadaan ekonomi doang. Nah, itu jadi tidak mempengaruhi dinamika penduduk. Dinamika itu kan tadi berubah. Artinya perubahan jumlah penduduknya. Nah, itu garis besarnya. Gimana kan ya? Apakah paham?
Paham Kak? Makasih ya Kak. Oke, mantap. Terima kasih kembali. Oke, nomor 6, 2. Nah, belum. Kan kakak bilang 3. 3 baru kalian boleh resen. Waduh, ayo bagus. 1, 3. Oke, Kiara. Kita nomor 1 ya. Apa nomor 6 nih? A. Jumlah bayi lahir. Nah, ini juga Pak udah jelas ya. Nah, secara gampang itu natalitas nih, kata kuncinya. Natalitas itu ada 3. Yes. Jadi pertama itu jumlah. Ini kakak maaf tulisan jelek ya. Jumlah, bukan jumlah, maaf. Jumlah itu semuanya. Tapi angka yang lebih tepat. Ini gampangnya angka kelahiran 1 tahun. Lalu di suatu wilayah. Dan tiap 1000 penduduk. Ini kata kuncinya. Jadi semua sama mortalitas juga sama. Cuma bedanya mortalitas itu angka kematian. Nah, ini kata kuncinya yang gampangnya. Natalitas adalah angka kelahiran dalam 1 tahun di satu wilayah tiap 1000 penduduk. Ini 1000. Aduh, jadi jelek. Tiap 1000. Nah. Oke, boleh lower hand dulu untuk Muiza. Muiza Oke. sekali ya. Bentar, mungkin aku bakal nambahin lagi. Jadi nomor 6 itu. Oke, kenapa? Kalian juga boleh kayak tadi. Cuman kalian melihat kata bayi lahir. Bayi lahir itu aja udah pasti angka kelahiran kan. Nah, angka kelahiran itu nama lainnya natalitas. Gitu. Oke, jadi kita tambahin juga nih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Jamir. Jadi mortal itu kematian. Mortal itu secara bahasa artinya sesuatu yang bisa mati. Jadi pernah dengar Mortal Kombat? Yaitu game. Ya pokoknya gitulah. Jadi mortal itu sesuatu yang bisa mati itu gampang. Jadi kalau mortal mati, berarti nata apa? Lahir. Itu secara gampangnya. Kalau misalnya lagi ulangan. 7. Silakan baca dulu. Baca dulu soalnya. Ingat ya kakak belum ngomong 3. Ini nggak ngeresen ya? Nah iya. Jadi kan awal kan syaratnya kan kakak ngomong 3 itu udah beresin. Nggak apa J. Ayo. Tadi kan kakak udah bilang 3. Di setelah saya nggak ada ngomong 3. Nah, jadi kamu peka. Terima kasih. Kamu fokus. Jadi, apa, J? Nomor 7. Adanya polusi udara, D. Oke, polusi udara. Ya, tidak termasuk masalah kependudukan di negara berkembang seperti Indonesia. Ya, sandang pangan, ya ini jelas banget. Kita sering di TV ngelihat kayak harga pokok apa? Mir, yang kayak cabai begitu. Nah, itu naik angka pertambahan penduduk tinggi. Ya, ini tinggi banget. Apalagi Jawa Barat. Jawa Barat atau Jawa Timur yang paling tinggi kalau nggak salah. Ya, correct me if I'm wrong. Ya, saya mesti Jawa Barat aja ya, paling tinggi. Jawa Barat paling tinggi pertambahan penduduknya. Dan pertambahan per hektar rendah ya. Ini per kapita itu emang Indonesia rendah. Ini bukan ngece ya, tapi emang nyataannya. Jadi emang ini tidak pengaruh. Karena di negara maju pun juga mereka juga mengalami ini masalah polusi udara. Walaupun mereka juga punya solusi. Nah, itu masalahnya yang membedakannya. Nah, yang membedakan itu negara maju mempunyai solusi. Dia itu menciptakan solusi. Sedangkan kita hanya mempermasalahkan solusi. Nah, jadi buat kalian nanti utamain cari solusinya, bukan mempermasalahin masalahnya. Kok mempermasalahkan solusi? Mempermasalahkan masalah maksudnya. Ada mobil yang tenaganya pakai solar. Solar kan memang bahaya ya. Maksudnya bukan solar yang bahaya, tapi semua juga bahaya.
ya kalian jangan masalahin masalahnya doang, tapi juga mempermasalahkan solusinya. Gimana solusinya? Dan kalian tuh kalau bisa keluar dari box. Dapat box. Jangan deh. Pokoknya kalian tuh keluar dari box itu bukan berarti kalian keluar dari masalahan, cuman kalian keluar dari box, maksudnya keluar dari kotak lingkar itu, kotakan pembatas itu untuk mencari solusi. Jadi yang diartikan out of the box itu kalian keluar dari kotak untuk mencari solusi. Nah, solusi di luar kotak itu kalian ambil kotak itu. Gitu maksudnya. Oke, kenapa Natania? Oh, enggak jadi ya. 8. Berikut ini merupakan dampak negatif dari arus urbanisasi yang terkendali, kecuali. Oke, J, belum J. Karena persyaratan tadi 3. Oke, Alfi, silakan Alfi. Nomor 8. Yang D, Kak. D. Iya. Harus urban. Urban itu apa urban? Desa ke kota. Desa ke kota. Perpindahan Nah, penduduk. betul. Jadi urban itu kan desa ke kota. Jadi yang dampak negatif yang kecuali ya meningkatkan kualitas penduduk. Ini nggak mungkin karena ini bukan gini. Kota dengan desa itu ada gap juga, ada gap pastinya. Pemerintah itu pasti lebih berat ke kota karena kota itu jadi pusat dari ekonomi kayak perusahaan-perusahaan, gedung besar di kota. Jadi pasti kualitas orang di kota dengan di desa itu memang bagusan kota. Ini bukan merendahkan yang desa, cuman maksudnya emang begitu. Nah, maka dari itu semoga kedepannya Indonesia bisa lebih menitik beratkan kepada keadilan sosial. Keadilan sosial. Jadi bukan cuma yang di kota, tapi yang di desa juga bisa mendapatkan pendidikan, juga pelayanan yang sama dengan orang-orang kota. Gitu. Oke, next 9. Jika di suatu lingkungan terjadi peningkatan jumlah penduduk secara terus-menerus. Oke, jadi secara terus-menerus. Maka hal yang dimungkinkan untuk terjadi, kecuali 3. Oke, siapa nih? Nisa, silakan Nisa. Apa? D, tingkat natalitas yang semakin menurun. Oke, natalitas semakin menurun. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya pindah dari suatu gitu, jumlah penduduknya kan naik. Terutama kalau misalnya yang jumlah penduduk yang naik itu orang dewasa. Jadi semakin banyak hubungan seksual gitu kan. Jadinya lahir orang-orang banyak. Oke, kita ulang lagi nih. Jika di suatu lingkungan terjadi. Ya, betul. Betul. Jadi ini apa namanya? Kesalahan berlogika. Apa Mir? Kamu apa enggak? Kesalahan berlogika. Gue lupa lagi. Jadi ya ini kan pertanyaan, ini kan soal ya. Jadi emang ini itu salah logika. Nggak mungkin jumlah penduduk terus-menerus naik, malah makin turun tingkat natalitasnya. Kecuali pemerintah melarang penduduknya punya anak. Jadi yang punya anak nanti dia di penjara. Nah, itu baru mungkin. Jadi betul Nisa. Gimana Dek? Mantap. Oh iya. Aku mau nambahin ini tentang tes. Ini tentang apa? Yang harus punya satu anak. Itu juga fun fact, itu di Cina juga melakukan peraturan seperti itu. Jadi Cina itu kan karena udah saking banyaknya kepadatan penduduk, jadi itu setiap keluarga itu hanya boleh punya satu. Nah, itu peraturan itu ditetapkan di Cina. Karena Cina itu udah banyak banget itu penduduknya. Gitu. Itu fun fact aja ya. Lanjut, Wal. Itu terjadi sampai sekarang atau baru, Pak? Gimana, Cak Mir? Jelasin. Lu kayak lebih paham. Setahu kakak itu, dari kakak SD itu udah ada. Dari kakak SD itu, waktu kakak di Cirebon tuh udah dengar berita-berita gini tentang pajak anak. Jadi kalau lebih dari 2, orang Cina yang pengen punya anak lebih dari 2, itu ada pajak. Ngeri ya? Anak itu udah dianggap materi. Ada pajaknya. Oke, kali ini yang bakal masuk creation itu apa? Makasih, Kak. Oke.
Jadi kali ini yang bakal nunjuk resen tuh Kak Jakmir. Kakak kita ngomong 3. Iya, nanti aku yang pilih ya. Bacain dulu. Oke. Pada nggak fokus tadi, pada fokus. Tadi saya udah bilang 3 loh. Hah? Fokus. Tadi sebelum itu saya udah bilang 3. Oke deh, Jakmir, mau yang mana Jakmir? Aku mau ini dong, Mitra. Boleh silakan. Tinggi, Kak. Oke. Tinggi, kenapa tinggi tuh? Kenapa tinggi? Ayo, kenapa tinggi? Gak tahu, hitung yang tinggi. Satu hasilnya. Jadi tadi Jakmir telah menjelaskan kalau lebih dari 30 ya. Ini kelahiran. Kalau lebih dari 30 itu tinggi. Bentar deh, kakak baca bagus dulu. Aduh, gimana ya? Oh, gini deh. Ini 20 ya, Mir? Tidak, Mir? 20 ya? Apa 30? 20 sampai berapa? Ayo, ada yang tahu? Kayak Jamil lagi ngelik deh. 30, Kak. Sampai 30. 20 sampai 30, Kak. Oke. Itu sedang ya? Oke, berarti ini tinggi. Ini ya tinggal begini aja. Ini sedang. Ini ya rendah. Gampang bukan? Kak, izin sholat, izin duduk maghrib. Oh, silakan. Kamu di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur. Oke, jadi begini. Secara gampangnya kan rumusnya itu, gimana jalan rumusnya? Rumusnya itu natalitas itu, ayo jumlah penduduk ya. 360. Jumlah lahir per jumlah penduduk kali bayi lahir dalam 1 tahun. Oke, mantap. Per jumlah penduduk. Oke, tinggal coret. Ayo, berapa? 37,5. Oke, mantap. Nah, jadi melebihi 30 kan? Jadi ini termasuk tinggi. Oke, di sini kalau ada yang kayak di rumah ada urusan atau apa, atau mau sholat ya silahkan, nggak apa. Nanti di share kok ini filenya. 11. 3, silahkan. Oke, silakan Jamir, pilih. Aulia boleh. Oke, Aulia. Silakan Aulia. Urbanisasi, Kak. Oke, mantap. Ini nggak usah jelasin ya, karena pasti mau paham. Ada yang nggak paham nggak? Langsung rasain. Paham, Kak. Oke. Jadi kalau mau bikin kalian mau apa ya? Doktrin kalian kalau rasain tuh bagus. Karena kalian berani. Jadi jangan takut untuk rasain. Iya, tapi ini dulu, jangan sekarang. Kakak belum ngomong 3-3. Waduh, kakak udah ngomong 3 tadi. 3. Ayo silahkan. Oh ya, mungkin ini agak lama, nggak apa, kakak tunggu kok, kakak tunggu. Kakak bakal tunggu kalian. Oh, ini baca tabel ya? Ya, kakak kasih clue aja ya. Density in English is mass compared by volume. Kamu convert ke ini, ke kependudukan. Ini rumus beda lagi. Ini rumus tentang massa jenis. Tapi kalian bisa convert ke sini. Oke, ada yang mau jawab? Silakan. Rindunya hatiku. Oke, akhirnya tunggu. Mau siapa nih, Mir?
Coba Sarah Sendri ya. Bisa ya? Oh, ya, karena Jamil milih yang belum ya. Karena kita mau nyoba dulu biar dilatih keberaniannya. Ayo silakan. Sendria. Nyampe nggak suaranya? Nyampe. A mungkin. Ya mungkin A, Kak. Jawabannya A. Kita simpen dulu. A lebih padat dari C. Oke, jadi tadi kakak sudah jelaskan kalau di kita itu massa per volume. Jadi ini kalau di convert sama aja dengan kepadatan itu density itu apa ya? Jumlah penduduk per luas. Ayo. Pertama ini nih 150.000 150.000 maaf. 150.000 bagi 35. Pasti 4 depannya. 4 70 42. Ya, 42 jadi terus 42 dulu deh. Ini 240.000 bagi 80. Coret. Berapa nih? 3.000. Oke, 3 ya. 30. Ini 300.000. Ya, berapa deh? 60. Ini berapa nih? 5. 50. Oke, jadi menurut kamu mana yang lebih padat? D. Oke, berarti C lebih padat ya. Jadi C, A, B. Nah, kalian sesuaikan. Apakah A lebih padat daripada kota C? C lebih padat daripada kota A. Oke, berarti salah ya. Berarti tadi ada yang jawab tadi D ya. D itu kota C lebih padat daripada kota A, betul. Cuma kita lihat dulu ke C. C itu kota B lebih padat dari kota A. Oh, salah. Ini juga salah tadi ya. Kota B lebih padat, oh ini salah. Jadi betul. Yang D jawabannya. Oke, mantap. Mantap. Nggak apa-apa salah. Yang penting resen aja. Oke, lanjut. Kak Jakmir juga sering salah kok. Makanya jadi pinter sekarang. Betul? Enggak. Semua orang pernah salah kok. Aku salah. Ini, saya mau doktrin kalian dulu bentar nih. Lebih baik lebih baik pernah salah dibandingkan salah terus. Maksudnya apa? Lebih baik kalian pernah salah, terus kalian udah nggak salah lagi, kalian udah ngebenerin apa yang kalian salah, daripada salah terus, daripada kalian sesat gitu di atas kesalahan terus. Jadi nggak apa. Gimana Jabir? Setuju. Ini juga pasti ada kaitannya dengan evaluasi. Betul. Oke, 13. Apa nih, Jabir? Sekarang Jabir deh yang jawab deh. Gimana? Boleh Jabir? Kasih ke Kania Putri lah. Oh, yaudah. Bisa aja. Oke, Kania, silakan. Oh, di lower hand. Ya, tunggu siapa yang pertama resen. Kenapa? Oke, Jessica. Ini dulu ya, Jessica. Dia dulu. Dia belum jawab kan. Silakan Jessica. Oke. Kalau saya tingkat natalitas yang tinggi. Ini Jessica ya? Mana nih? Iya, Kak. Oke, mantap. Jadi AOB banyak ditemukan anak-anak, balita, dan remaja. Oh ya betul, ini udah jelas ya. Natalitas kan kelahiran, jadi angka kelahirannya tinggi. Oke, bentar. Ada yang nggak paham nggak? 13 ada yang nggak paham nggak? Oh, nggak paham, Kak. Yang nggak paham silakan reaction. Bisa itu sih reaction. Bisa reaksi. Ya reaksi jempol deh. Thumbs up kalau nggak paham. Oh, nggak. Maksudnya, oke deh. Saya salah instruksi, maaf. Kalau nggak paham silakan ketawa. Reaksi ketawa.
Oke, Andin, kenapa Andin? Nggak paham yang mana, Andin? Ya, Andin, silakan. Yang nomor 13 tadi. Ya, kenapa tadi? Saya dengar. Tadi kenapa Jakmir? Si Andin? Katanya kenapa apa gimana sih? Aku nggak buka. Andin boleh diulang lagi? Hai Andin. Yang nomor 13 tadi, Kak. Iya, kenapa C? Oke, kakak jadi satu ya. Ini yang pertama. Nah, ini kan lebih banyak anak-anak itu menunjukkan bahwa banyak angka kelahirannya tinggi. Jadi ini kata kunci ini, kata kuncinya angka lahir tinggi. Terus A itu pernyataan A. Angka lahir sama dengan angka kematian. Nah, itu kan yang lahir misalnya 5, yang meninggal 5 dikurang ya. Jadi sama aja 0. Jadi ya itu tidak menunjukkan angka lahir yang sangat tinggi. Kalau B, ini udah jelas angka kematian tinggi. Ya, silakan Azra. Jadi menunjukkan kalau ini tuh salah, karena kan kata kunci ini angka lahir tinggi. D, nah mungkin nih pada bingung di D ya. Dinamika penduduk yang naik. Gini, dinamika penduduk itu gabungan dari remaja. Nih, ketika ada dinamika penduduk kan itu kan perubahan penduduk. Misalkan kita punya di mana Indonesia? Sini A sama B. A itu ada 40. Ternyata pas tahun B itu jangan tahun maaf 2020 2021 tiba-tiba ini ada 60. Nah, yang ngisi ini nih 20 ini ternyata bukan anak tapi ada kemungkinan orang dewasa yang ngisi. Jadi nggak bisa ngejawab pernyataan anak, balita dan remaja. Jadi yang paling tepat itu sebenarnya ini natalitas. Karena kan natalitas kan angka lahir. Nanti pasti anak balita dan anak batita lebih banyak. Begitu, Andin. Gimana, Andin? Oh ya, paham, Kak. Makasih, Kak. Enggak, kalau misalnya belum paham apa, bilang aja. Ya, aku nambahin dong, Mas. Oke, silakan. Iya, jadi ini kita kembali lagi ke kata-kata ya. Kita fokus ke kata anak-anak balita dan remaja. Anak-anak dan balita remaja itu kan usianya usia yang baru lahir kan. Nah, itu usia yang baru lahir berarti kalian cari pilih yang natalitas. Yang ada baca natalitas tuh hanya C. Ya udah berarti itu jawabannya. Kalau misalnya soalnya itu ada bacaan para usia lanjut. Usia lanjut itu berarti tingkat mortalitas atau tingkat kematiannya itu semakin rendah. Karena nggak ada yang banyak yang mati ya karena terus menyebabkan banyaknya usia lanjut gitu. Kalau karena natalitasnya tinggi maka semakin banyak anak gitu. Dilihat aja dari kata-katanya anak-anak balita berarti dia natalitas. Terima kasih sekali untuk Jakmir. 14. Kepadatan penduduk akan berpengaruh terhadap kebutuhan pekerjaan yang semakin tinggi dan persaingan yang lebih ketat. Dampak negatif dari hal tersebut adalah ada yang mau jawab? Oke. Kira-kira siapa nih Jakmir? Yang belum aja yang belum. Oke, J ini rajin banget jawabannya. Aku mau dengar Ilmi Safina. Oke, Ilmi, silakan Ilmi. Yang angka kriminalitas akan meningkat. Ini ya katanya. Oke, ya ini jelas banget ya. Aduh. Nah. Sebentar. Karena ini kan nih, kata kuncinya adalah pekerjaan. Jadi untuk pencemaran, ini benar sebenarnya. Kalau misalkan kepada penduduk benar. Tapi karena kita kata kuncinya itu pekerjaan, jadi ini kurang tepat. Terus jumlah pengangguran berkurang ya salah. Karena kan tadi kan pekerjaannya ketat kan, pasti penganggurannya akan naik. Ini juga salah. Lalu ke D, kesenjangan sosial semakin sempit. Nah ini salah juga. Kenapa? Karena
kesenjangan sosial sempit itu berarti semua itu sejahtera. Aduh. Nih, misalnya, aduh, maaf, saya emang nggak jago gambar. Tapi, nah ini kan kesenjangannya misalkan ada 30. Berarti kita analogi aja ya, kayak ini orang-orang yang belum sekolah. Ini udah sekolah, jadi ada 30 orang. Sedangkan tahun depannya ternyata gap-nya itu cuma 10. Berarti kan ini ada peningkatan kan? Itu juga ada relate juga sama pekerjaan di mana orangnya sejahtera. Orangnya itu punya punya dapat penghasilan yang memuaskan. Makanya dia bisa menyekolahkan anaknya. Jadi kesenjangan sosial semakin sempit itu salah. Harus semakin lebar. Semakin jauh ketinggalannya. Jadi yang menutup pengangguran banyak. Karena kan ketatnya kriminalitas yang meningkat. Karena ketatnya persaingan membuat orang-orang tuh kayak frustasi atau enggak kayak ya gitulah jiwa-jiwa liarnya, yang bukan jiwa liar sih, karena kita manusia kan hewan ya, analoginya kan kita kan reknumnya hewan, jadi kita punya sifat hewan juga maksudnya, kayak ya gitu, nggak perlu saya jelasin lah. Next, 13. Oke. Kira-kira siapa nih? Aku mau J. Oh, J. Oke, J deh. Ini closing J. Ayo, silakan J. Lapangan pekerjaan yang lebih luas. Lapangan pekerjaan yang lebih luas. Nah, ya ini. Kenapa nggak A? Karena kan orang ke kota buat cari pekerjaan, otomatis perkotaan semakin padat. Nah, mantap. Nah, ini yang saya suka. Maksudnya ketika ada suatu permasalahan sosial, kalian tuh kritis gitu. Maksudnya kayak tadi tuh, kayak Indonesia tuh lagi kenapa, apa yang dibutuhin, ya kalian tuh paham. Jadi maksudnya kalian itu jangan jadi robot doang. Maksudnya robot doang tuh kalian cuma duduk, belajar. Ya gitulah, duduk, belajar, terus kerja. Nah, tapi kalian nggak ngerti sama permasalahan sosial yang ada. Kalian nggak care sama orang-orang yang mungkin belum sekolah. Ini berlaku di Singapura ya. Ini kan langsung ngomong aja ya. Orang Singapura tuh gini. Nah, ini jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Gimana Jamir? Tambahan nggak Jamir? Mungkin bukan Singapura aja sih, Jepang juga. Jepang sih lebih banyak. Ya, Jepang juga banyak ya, betul. Maaf, Jepang juga banyak yang seperti ini. Dan masalahnya Jepang itu punya etos sendiri, di mana mereka itu mementingkan gini-gini. Waktu mereka kalah di PD2, ini intermezzo ya, PD2A, Kaisar, siapa namanya? Ada yang tahu? Hiro, siapa ya? Hirohito. Apa? Hiro apa? Hirohito. Oke, mantap. Waduh. Kamu ibu ya? Gak bercanda. Itu mengumumkan dia itu pengen revolusi pendidikan. Nah, di revolusi pendidikan itu diajarkan juga supaya kerja keras gitu. Makanya kalau kalian nonton Naruto, maaf saya ini intermezzo ya. Naruto itu kan digambarkan sebagai orang yang bekerja keras. Itu nggak bisa apa-apa. Maksudnya dia itu ya akademik ninjanya itu jelek. Terus juga dia itu cuma apa ya, cuma cunin ya maksudnya. Tapi bisa jauh ke Hokage. Itu menggambarkan bahwa etos orang Jepang tuh pengen seperti ini. Tapi di sisi lain ada juga Sasuke, di mana dia itu pendiam, juga chauvinisme. Jangan deh. Fasis. Maksudnya Sasuke kan dari Uchiha, jadi dia merasa kalau Uchiha itu paling kuat. Nah itu. Jadi sebenarnya sifat orang Jepang itu sebenarnya fasis awalnya. Mereka itu menganggap mereka itu keturunan dewa. Mereka menganggap kalau Jepang itu yang paling bagus di antara semua negara. Tapi akhirnya mereka kalah, dan akhirnya Kaisar Hirohito itu mengumumkan
itu revolusi pendidikan apa namanya? Gue lupa lagi. Namanya apa ya? Nanti kakak nanti kan bisa cari cari Google deh. Pokoknya yang perubahan itu tuh waktu Kaisar Hiro itu butuh guru buat ngebangun. Waduh, mantap akademisi dan Shinichiro. Jadi untuk maaf. Jadi untuk membangun lagi negeri Jepang yang udah hancur. Nah, karena kerja tadi, makanya orang Jepang itu terlalu tekun banget dalam pekerjaan. Orang Jepang itu nggak pengen, dulu nih ada istilah gini, istilah di media barat, monyet peniru. Itu Jepang. Karena Jepang itu niru Inggris, Jepang itu niru Prancis gitu. Makanya karena mereka kesel, maksudnya ya mereka itu kesel karena mereka itu kan satu-satunya orang Asia, satu-satunya negara Asia yang tidak dijajah, makanya mereka itu ya berlebihan supaya bisa menandingi, bisa sejajar dengan orang kulit putih, orang Eropa gitu maksudnya. Itu zaman dulu ya, makanya sampai sekarang kebawa. Gue kayak itu masih yang ditiru? Kenapa? Oh, ditiru ini pendidikannya. Dan dulu itu ada gap. Kalau kalian baca sejarah, kayak orang Inderland kan orang Indonesia, orang pribumi dengan orang Totok. Orang Totok itu orang kulit putih, maksudnya orang Eropa, itu ada perbedaan hak. Kayak pribumi itu nggak boleh sekolah atau apa. Sedangkan itu orang Asia itu, orang Eropa, maksudnya orang Jepang itu pengen dapat sesuatu hak juga yang sama kayak orang Eropa. Makanya mereka ya gitulah, kerja keras sebagai kuda. Bagaimana, Jakmir? Aku iya saja. Apa ini doain aja? Tim drakor nyimak. Oh ya. Ngomong Korea itu juga bagus loh. Korea, ini saya bukan ngejelekin ya, tapi tahun 1970 Korea itu lebih buruk dari Indonesia. Indonesia tahun 1970 itu lebih baik daripada Korea Selatan ya. Maaf ya, Korea Selatan itu 1970 itu kayak desa, kayak kampung. Tapi sekarang 2021 Indonesia itu jauh banget kayak sama Korea Selatan. Dan apa penyebabnya saya juga nggak tahu. Mungkin SDM-nya bagus sekali. Ada tambahan lagi? Dari Jakmir mungkin? Nggak ada. Ada yang mau tanya dari kalian? Ya, ada yang mau bertanya gitu tentang keseluruhan. Ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nutup nih. Kasihan udah pada capek nggak sih? Oke, nggak ada. Oke, sebelum ditutup, aku mau tahu dulu dong. Kalau misalnya kalian hari ini puas sama apa yang kita sampaikan, kalian kirim emot joy. Nah, lo joy nggak tahu kan? Oke, jadi joy itu nangis. Itu ketawa. Iya, nangis ketawa maksudnya. Oh, banyak banget. Ya, kenapa nangis yang itu? Nangis yang tahu. Salah stiker. Oke, mantap. Kira-kira ini kakak boleh itu nggak? Boleh interupsi juga? Iya, nanti kakak jadi buat tenang aja. Ada yang bisa nyimpulin nggak? Menyimpulkan materi awal tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Rangkuman aja, dirangkum aja. Ya, menyimpulkan itu bukan, ya beda, rangkuman sama menyimpulkan beda. Rangkuman itu oke, mantap. Nah, juga. Silakan, time is yours. Ya, waktu dan tempat dipersilakan, Najwa. Kepencet, Kak. Menyimpulkan materi hari ini. Untuk materi hari ini saya dapat menangkap kalau tentang netralitas angka kelahiran dan
mortalitas, kemudian faktor-faktor perpindahan penduduk, serta dampak akibat peningkatan jumlah penduduk dan solusinya. Oke, kira-kira manfaat dari belajar ini apa nih? Kalau kamu barangkali tahu, apa manfaatnya? Aku pengasal juga apa pengasal. Kayak misalkan AC bisa ketemu Elon Musk atau bisa ketemu Jimin, nggak apa-apa. Ngasal juga nggak apa-apa. Ayo, manfaat dari belajar materi ini. Atau ada teman yang bantu nggak? Teman yang bantu nih? Temennya ayo. Kolaborasi. Atau Nisa, mau bantu Nisa. Tadi on cam nih. Jadi tahu kayak sebutan-sebutan yang belum aku tahu sebelumnya sih, Kak. Oke, silakan C. Tapi sebelum itu kakak mau apres juga. Nih, ini mantap ini mantap Faiza. Update isi sosial. Nah, ini kuncinya. Mantap Faiza. Gimana sih Pak sama J? Syifa dulu. Jadi lebih ke ngasih solusi dan kritik daripada cuma ngeritik doang. Nice. Ini bisa. Mantap. Kalau J? Jadi lebih tahu tentang keadaan sosial di perkotaan dan pedesaan itu gimana? Oke, bisa. Kalau dari Karin, mengetahui segala solusi permasalahan. Last one, silakan Pasa. Saya bisa mengerti kenapa mindset banyak anak banyak rezeki sangat berpengaruh terhadap kependudukan masyarakat. Nah, itu aja sih. Iya, ini isu orang Indonesia sih. Ya, masuk next. Ya, sebenarnya ini bebas kalau misalnya kamu memilih anak banyak atau enggak. Terserah. Cuman yang penting kalian tuh take care sama diri kalian sendiri, sama anak kalian sendiri. Yang penting jangan nyusahin orang, itu yang penting. Ada yang mau tambahin dari Jakmir? Yaudah, dari aku sih semangat aja kalian. Mungkin ini bisa jadi ini pertemuan terakhir aku, karena aku di sini hanya sebagai pengganti Kanasho aja. Kalian juga harus doain Kanasho itu, semoga Kanasho itu bisa semakin sembuh, dan kayaknya dia enak badan gitu. Jadi sehingga dia nggak bisa ngajar hari ini. Ya juga doain standar ilmu semoga terus bermanfaat buat Indonesia, apalagi buat pendidikan. Yo, tolong itu dong, clap, applause, tepuk tangan buat tadi yang udah ngomong sama buat standar ilmu. Dan yang udah ngikutin dari awal sampai akhir sekarang. Nah, dan tepuk tangan untuk kalian yang udah bertahan. Iya, mulai itu gampang, yang susah itu konsisten. Asik, anak senja. itu benar. Mantap. Sekarang yang mau lift, yang mau mandi, silakan. Kalian sudah diperbolehkan. Yuk Kak. Makasih Kak. Kak. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali maksudnya. Wih, mantap, Arigato Sensei. Terima kasih kembali. Makasih. Yoi. Yang ngomong ini terakhir kali kakak ngajar loh. Karena kakak nggak ngajar kelas 9. Iya. Kamu ngajar kelas 7. Oh, apa matematika? Fisika. Oh iya, udah jelas lah ya. Kasual sih. Kan aswal lah. Thank you Kak, GWS Kaswal. Ini apa? Makasih kakak ganteng. Wis, Mir. Ganteng, Mir. Lo buat lo, Wal.